Selamat berjumpa lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kesempatan ini kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh merenungkannya dalam beberapa saat. Karena firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan oleh urapan Roh Kudus. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Markus pasal 5 ayat 25 dan seterusnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara sekalian, judul daripada perenungan kita kali ini atau hari ini adalah pantang menyerah. Begitulah kalau kita ikuti pembacaan dari kitab Markus pasal 5 ayat yang telah kita ikuti tadi. Bagaimana karakteristik yang tampak pada diri perempuan ini. Bayangkan sudah 12 tahun ia menderita sakit pendarahan. Entah sudah berapa banyak tabib yang dia datangi. Sambil dia berusaha supaya penyakitnya dapat disembuhkan. Sudah tak terbilang berapa banyak uang yang dia keluarkan untuk membiayai pengobatan penyakitnya. Sampai habis hartanya, saudara-saudara. 12 tahun menderita lelehan darah dari seorang wanita. Kalau kita memperhatikan hal ini, maka apa yang dialami oleh wanita ini sangat parah. Ujung-ujungnya dia akan mengalami kematian. Usahanya, bagaimana dia ke dokter, ke tabib, dia melalui pengobatan, sampai hartanya habis. Hasilnya apa, saudara-saudara? Semua usaha hasilnya nol besar. Malahan keadaannya makin memburuk. Tetapi saudara-saudara, berita tentang Yesus yang melakukan berbagai mujizat penyembuhan ternyata menyalakan kembali api pengharapan untuk sembuh dari penyakitnya. Dari mendengar tentang Yesus, ada banyak kesaksian tentu yang telah dia dapati. Bahwa ada seorang yang dapat menyembuhkan. Dan kesempatan yang dia telah hadapi dan alami ini, dia pergunakan waktu Yesus mau melewati rumahnya. Di tengah-tengah orang yang mengerumuni Yesus, dia berusaha dari belakang dan menjamah
jubahnya. Dengan segala kemampuan dan tenaga yang tersisa. Tetapi karena dia pantang menyerah, dia berusaha semaksimal mungkin supaya dia dapat berjumpa dengan Yesus. Dan usahanya ini, yang saya katakan, pantang menyerahnya inilah yang menyebabkan dia dapat berjumpa dengan Yesus. Walaupun dengan keadaan yang tidak memungkinkan karena kelemahan fisiknya di tengah orang banyak. Tapi saudara-saudara, dia begitu kuat niatnya untuk datang dan menjamah jubah Yesus. Mujizat benar-benar terjadi. Sungguh ajaib. Yesus yang Alkitab menuliskan tadi mengetahui ada sesuatu yang keluar dari dia. Segera memberikan konfirmasi atas apa yang terjadi. Yesus ingin agar perempuan itu tahu bahwa ia benar-benar telah disembuhkan karena percaya pada kuasa Yesus. Yesus juga ingin agar orang lain tahu bahwa perempuan itu telah sembuh. Hal ini penting karena perempuan itu telah dianggap najis oleh karena penyakitnya, sehingga dia dijauhi orang. Konfirmasi mengenai kesembuhannya akan membuat dia bisa diterima kembali oleh lingkungan sosialnya. Konfirmasi itu juga penting untuk meneguhkan tentang Yairus yang barusan mengganggu dia. Saudara-saudara, meyakini kuasa Tuhan Yesus tidak mudah. Yaitu, jangan berputus asa. Harus kita miliki dalam kehidupan iman kita. Jangan pernah berdiam dalam kegelapan putus asa. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepadanya dengan iman. Beritahu apa yang Anda harapkan dari dia. Bila dia berkenan, dia akan menolong. Waktu begitu panjang, tetapi dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semampu dia, dan dia berhasil karena dia percaya Yesuslah satu-satunya yang dapat menyembuhkan dia. Mari kita kembali bangkitkan semangat kita, iman kita, tetap percaya kepada Yesus. Dia dapat melakukan semua yang sulit bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sungguh ajaib. Tentang Yesus yang ajaib. Yang dapat menyembuhkan wanita ini 12 tahun lelehan darah. Tapi kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan tabib di atas segala tabib. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu